Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, ada baiknya bersama-sama kita berdoa. Untuk berdoa, silakan dipimpin doanya ya. Oke Bu. Maka teman-teman, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya anak-anak. Ya Bu. Yudin Saputra, Hadir Bu. Yudi Biansa, Hadir Bu. Denny. Jadi siapa hari ini tidak masuk anak-anak? Uung. Ya Bu. Kenapa Uung tidak masuk? Nggak ada kabar. Tidak ada kabar ya? Ya Bu. Sama sekali tidak ada kabar. Ya Bu. Jadi kita apa ya? Ya Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dalam keadaan new normal seperti ini anak-anak, kita harus menjaga kesehatan kita ya. Ya Bu. Mengenai kesehatan, Ibu akan memberikan sedikit motivasi ya. Ya Bu. Di musim corona ini, jadi motivasi kita pada pagi hari ini, kita ini harus menjaga pola hidup kita anak-anak. Ya Yang Bu. pertama, kita harus mencuci tangan, karena dengan mencuci tangan berarti kita ini sekurang-kurangnya telah terhindar dari bakteri ya. Ya Bu. Selanjutnya, memakai masker ya di zaman sekarang, karena supaya kita tidak terdampak virus corona. Ya Bu. Kemudian kita ini harus menjaga pola makanan, yaitu dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan yang terakhir, kita ini harus selalu berolahraga, karena dengan berolahraga tubuh kita insya Allah akan menjadi sehat ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi. Materi kita hari ini yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada 2 cara. Yang pertama, kita ini harus mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Dan yang kedua, kita ini harus menerapkan perilaku mulia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih Asmaul Husna itu. Jadi Asmaul Husna ini terbagi ke dalam 2 kata. Yang pertama asma, artinya nama-nama. Kemudian husna ini artinya yang baik lagi indah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Asmaul Husna ini artinya nama-nama baik lagi indah dan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna ini telah Allah jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 108 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu yaf'alun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian hadis Rasulullah SAW pun menjelaskan dalam riwayat Imam Bukhari yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Jadi sudah jelas ya mengenai Asmaul Husna ini. Nah, jadi terdapat 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama baik bagi kita yang Allah miliki. Tetapi dalam materi kita kali ini, Ibu akan menjelaskan hanya 7 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Karim. Yang kedua, Al-Mu'min. Yang ketiga, Al-Wakil. Yang keempat, Al-Matin. Yang kelima, Al-Jami. Yang keenam, Al-Adil. Yang ketujuh, Al-Akhir. Nah, jadi Al-Karim ini artinya pribadi yang dermawan. Nah, jadi kita ini sebagai manusia semestinya kita ini harus dermawan, jadi orang ya. Maksudnya dermawan, kita ini tidak boleh sombong. Yang kedua, Al-Mu'min. Al-Mu'min ini artinya pribadi yang jujur dan amanah. Jadi kita ini sebagai manusia, kita ini harus jujur kepada siapapun dan harus amanah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, yang ketiga, Al-Wakil. Al-Wakil ini menjadi pribadi yang tawakal. Maksudnya di sini tawakal, jadi kita ini harus berserah diri dan harus pasrah kepada Allah. Maksudnya pasrah bukan berarti kita hanya sekedar diam-diam saja dan tidak mau berusaha. Nah, yang keempat, Al-Matin. Al-Matin ini kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Jadi maksudnya kita ini tidak boleh menjadi pribadi yang lemah ya. Al-Jami. Al-Jami ini artinya pribadi yang toleran. Jadi kita sebagai manusia, kita ini harus memiliki sikap toleransi. Bisa kita ambil contoh ya, misalnya dalam beribadah. Jadi kita ini tidak boleh menghina agama lain. Selanjutnya Al-Adil. Al-Adil ini artinya yaitu kita ini harus menjadi pribadi yang adil. Maksudnya di sini kita ini harus bersikap adil terhadap siapapun, baik itu terhadap teman, terhadap sesama, terhadap binatang, dan terhadap makhluk ciptaan Allah yang mulia ya. Dan yang terakhir, Al-Akhir. Jadi artinya di sini pribadi yang bertakwa. Jadi maksudnya di sini ialah kita ini harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ke-7
ketujuh Asmaul Husna yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi kita ini harus mengimani ketujuh Asmaul Husna ini agar kita ini bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dan ada cara yang kedua, yaitu menerapkan perilaku mulia. Jadi kita sebagai manusia ini kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus menerapkan perilaku yang mulia. Jadi maksudnya ini kita ini tidak boleh kurang ajar pada sesama ya. Yang pertama kita ini harus menjadi orang yang dermawan. Kalau dijelaskan tadi kan, jadi kita ini tidak boleh menjadi orang yang sombong dalam hal apapun. Yang kedua, kita ini harus menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Jadi maksudnya di sini kita ini harus bersikap jujur kepada siapapun dan kita ini harus memberikan rasa aman kepada orang lain. Misalnya kita ini tidak boleh mengganggu orang ya. Yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya di sini jika kita terkena musibah, kita ini harus bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan tangguh pendiriannya. Jadi maksudnya di sini kita ini tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik perilakunya. Dan yang kelima, berkarakter pemimpin. Jadi maksudnya di sini kita ini harus bijaksana dalam mengambil suatu keputusan ya. Yang keenam, berlaku adil. Nah, jadi di sini maksudnya berlaku adil ini kita ini tidak boleh membanding-bandingkan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, kita ini harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi maksudnya kita sebagai manusia harus selalu senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu meminta kalian untuk berdiskusi mengenai cara yang kedua, yaitu menerapkan perilaku mulia. Jadi bagaimana sih menerapkan perilaku mulia ini dalam kehidupan bersosialisasi? Nah, jadi kepada kalian untuk berdiskusi ya, nanti kalian jelaskan. Ya, Bu.
Bentar ya Bu, mungkin 10 detik lagi Bu. Ya Bu, sudah Bu. Oke, silakan dijelaskan mengenai cara menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan bersosialisasi. Bagaimana caranya? Oke, di sini Bu, kita kan di dalam menerapkan perilaku mulia di dalam berkehidupan sosial, kita harus menerapkan yang telah itu ajarkan tadi. Yang pertama, kita harus mempunyai karakter jiwa yang pemimpin. Nah, di saat kita melakukan sosialisasi atau hubungan sosial terhadap sesama masyarakat, maka kita harus menunjukkan perilaku yang mulia, yang mana kita harus memberikan karakter kepemimpinan, kepedulian, dan akan kasih sayang kepada masyarakat. Yang kedua, adil Bu. Adil berarti dalam artian kita harus membagikan rata, memandang seseorang itu tidak hanya sepele saja Bu. Kita harus adil di dalam menilai dan lain sebagainya. Yang ketiga Bu, kita harus toleransi. Toleransi di sini berarti kita tidak boleh memandang dari segi ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan, tetapi harus rata pandangan kita terhadap orang, yang mana jika mereka kena musibah harus kita bantu dan kita harus gotong royong. Gotong royong di sini kita harus tolong menolong sehingga istilahnya itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi seperti itulah kita harus menerapkan perilaku agar kita selalu senantiasa menjadi pribadi yang kuat, sehingga tidak tergoyah akan ketakwaan kita, sehingga rasa kemuliaan kita sesama manusia itu harus ada. Jadi Bu, kalau menurut saya dalam menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan bersosial. Oke. Mungkin untuk teman-teman lain bisa dipahami mengenai penjelasan teman kalian. Oke, baiklah. Mengenai diskusi yang telah kalian lakukan tadi, telah dijelaskan oleh teman kita, Saudara Wiwin, mengenai cara menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan bersosial itu memang sudah benar. Kita ini harus menerapkan beberapa poin yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi, agar kita ini memiliki nilai-nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, baiklah. Dari sekian pemaparan materi yang telah Ibu jelaskan, apakah kalian semua sudah mengerti ataupun paham? Sudah Bu. Oke, kalau sudah, di sini Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Ya Bu. Mengulas kembali materi yang telah dijelaskan tadi, yaitu tentang apa sih pengertian dari Asmaul Husna itu. Untuk Saudara Yudi, Ibu persilakan. Ya Bu, untuk pengertian Asmaul Husna yaitu Asmaul Husna terdiri dari dua kata, yaitu Asma dan Husna. Asma yang artinya nama, Husna keindahan atau kemuliaan, yang jika digabungkan menjadi suatu, yaitu nama indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hanya ini
kita hari ini ya. Cukup sampai di sini. Ibu kira dan ibu rasa semuanya sudah mengerti ya. Ya, Bu. Ya, untuk tugas di rumah kalian kerjakan halaman 26 ya. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan, jangan lupa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mau siang nggak? Yang Mau sudah siang ya? Ya, Bu. Ya.